Yang saya hormati seluruh rekan-rekan pimpinan bank yang ada di Kota Dumai, yang saya hormati Pak Karono, Pak Kasat, dan seluruh yang hadir di ruang rapat ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan siang hari ini kita khususnya yang hadir di ruangan aula ini masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan ya, untuk hadir di tempat ini dalam rangka kita akan sharing, akan diskusi terkait dengan sistem pengamanan di perbankan khususnya yang ada di Kota Dumai. Yang berbeda, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu yang telah sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, warga sebagai sudah ada yang kenal, sebagai ada yang belum barangkali ya. Nama saya Yudi Kurniawan, ya, selaku Kapolres Dumai. Kemudian di sebelah kanan saya ini kepala bagian operasi, namanya Pak Ferdi Rosa. Kemudian di sebelah kanannya Pak Kasat Dimas AKP Saharudin, di sebelahnya lagi Pak Kasat Sabaran AKP Arba'in, yang mungkin setiap hari berkomunikasi bersama rekan-rekan membantu pelaksanaan pengamanan di perbankan. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian bahwa tujuan kami mengundang rekan-rekan ya di tengah kesibukan bapak-bapak ibu semua ya, saya ingin menyampaikan atau mendiskusikan terkait dengan sistem pengamanan di perbankan yang ada di Kota Dumai. Jadi dari hasil evaluasi secara internal di Polres Dumai, khususnya pelaksanaan pengamanan di perbankan yang ada di Kota Dumai pada tahun anggaran 2013 ya, memang ini menurut catatan kami ya, ada beberapa hal yang kira-kira diharapkan dari pertemuan ini, ada hal-hal positif sebagai evaluasi, dan yang lebih penting lagi bagaimana kita melaksanakan masa yang akan datang. Jadi yang pertama ya, beberapa waktu yang lalu ya, di bulan Oktober, menarik personil Polres Dumai maupun Polsek yang mungkin sebelumnya ditugaskan di bank-bank yang Bapak pimpin ya. Jadi kebijakan itu sekali lagi mengacu dengan selektif prioritas terhadap pelaksanaan tugas pokok kami, karena pada saat itu kita sedang berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas pengamanan pilkada ya, dari putaran 1 maupun putaran yang kedua. Kemudian akibat dari kebijakan kami tersebut memang sempat beberapa kali, 2 kali ya, kalau masyarakat tempat kami ya, untuk meminta kembali bagaimana solusinya, karena memang dari rekan-rekan semua juga membutuhkan kehadiran petugas kami di perkantoran dan di kantor yang ada. Itu. Kemudian yang kedua ya, ini menurut catatan kami di tahun 2013 juga terjadi kasus ya, pencurian. Memang tempat kejadian perkaranya atau TKP-nya tidak berada di bank, tapi ini berawal dari salah satu bank yang ada di kota kita. Kemudian setelah yang bersangkutan itu mengambil uang menggunakan kendaraan roda 4 melintasi jalan Sultan Syarif Hasim, kemudian hendak makan siang atau istirahat, kacanya dipecah. Kemudian uang yang baru saja mungkin diambil
di bawah lari. Ya, ini juga menjadi catatan bagi kami sebagai evaluasi untuk perbaikan kita ke depan. Kemudian yang keempat, ya, kita juga beberapa waktu yang lalu menangani kasus perampokan. Ya, ini terjadi salah satu keluarga di rumah keluarga yang bentuknya adalah ruko gitu. Ya, kebetulan ya di rumah tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama, alhamdulillah jajaran kami juga berhasil melakukan pengungkapan dengan alat bantu CCTV yang terpasang di rumah korban. Ya. Namun yang sangat kita perhatikan bukan baru, ya, justru penggambarnya ini adalah yang bersangkutan bisa menjadi salah satu, ya, salah satu penggambar atau salah satu pelaku daripada kejahatan tersebut. Nah, dari beberapa catatan tersebut, khususnya di salah satu bank kita juga pada saat setelah kejadian pencurian di daerah Sumatera Pasir itu, kita komunikasi dengan mereka. Kita coba melakukan pendalaman, melakukan penyelidikan. Nah, setelah dilihat CCTV-nya memang jelas, ya, pelakunya itu mukanya jelas, ya, wajahnya jelas, ya. Namun, ya, setelah kita dalami lagi melalui CCTV yang ditempatkan di luar, kita coba zoom, ya, untuk mendapatkan nomor polisi baik sepeda motor ataupun roda empatnya. Nah, ini nampaknya tidak bisa terlihat jelas atau gambarnya pecah, ya, sehingga hal ini juga masih menjadi prioritas kami untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus-kasus yang terjadi tersebut. Nah, di sini, ya, selain itu kita juga akan mencoba, ya, mengakomodir permintaan dari rekan-rekan untuk menempatkan kami, karena terus terang kita ada keterbatasan dari jumlah personel yang ada. Yang jumlah personel kita sangat terbatas berkaitan dengan pelaksanaan tugas kami yang harus meng-cover, ya, masalah kamtimas ini sekolah rumah. Mengantisipasi tersebut, kami mencoba ini, ya, menawarkan kepada rekan-rekan, ya, barangkali saya yakin ini juga semua, ya, pemasangan CCTV itu sudah semua barang dulu atau ada belum, ya. Nah, barangkali, ya, ini sebagai salah satu yang kami tawarkan, ya, kita mencoba mengevaluasi lagi kalau di tempat bapak-bapak sudah terpasang alat teknologi CCTV tersebut, nanti kita akan, dari kami akan ada tim yang untuk melakukan audiensi, untuk melakukan konsultasi kira-kira penempatan alat itu yang strategis berada di mana, ya, sehingga penempatannya itu paling tidak juga bisa membantu kami dalam melakukan identifikasi baik terhadap ciri-ciri pelakunya, ya, termasuk sarana dan prasarana yang digunakan. Kalau itu menggunakan sepeda motor dengan penempatan alat CCTV yang tepat, ya, kita bisa, ya, melakukan identifikasi paling tidak terhadap nomor kendaraan sepeda motor, terhadap nomor kendaraan roda empatnya yang diparkirkan di sekitar atau di halaman parkir di bank-bank yang ada di kota rumah. Ya, bagi yang mungkin belum terpasang atau mungkin belum ada, kita juga menawarkan, ya, menyarankan, ya, silakan mungkin melalui toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa teknologi ini, ya, silakan dipesan dengan kualitas yang memadai barangkali, ya, bukan saya promosi, tapi ini sekali lagi adalah dalam rangka kita meningkatkan
silakan lah, bebas mau dibeli di mana saja. Kita menawarkan tenaga konsultannya, ya kira-kira nanti dipasang di ruangan atau di perbankan saya ini di mana saja. Kalau di dalam ruangan, kalau mungkin di luar tempat parkir di mana saja, ya sehingga seluruh pintu baik keluar maupun masuk, termasuk di tempat-tempat strategis bisa kita awasi dengan maksimal. Itu kemudian yang kedua, ya ini di kota-kota besar juga sudah memanfaatkan alarm sistem yang barangkali kalau memang ada situasi darurat yang membutuhkan kehadiran kita di sana, ya ada namanya alarm warning system atau apa gitu yang terkonek dari kantor-kantor Bapak langsung ke kantor kami. Ya kalau mungkin di sini ada 15 bel, 15 bel, nanti di kantor kami terpasang itu nomor 1 itu mungkin bank Mandiri, nomor 2 bank BRI, nomor 3 bank ini. Jadi kalau memang setiap saat situasi yang membutuhkan kehadiran anggota kami di sana, mungkin tinggal pencet saja, ya, dan segera kita bisa memobilisasi kita ke sana. Dan ini mungkin tidak hanya dari aspek kriminalitas, ya, barangkali ada kebakaran yang membutuhkan bantuan tenaga pemadam kebakaran, tenaga kesehatan, ambulan, PLN barangkali untuk memutuskan sambungan-sambungan listrik yang kita bisa manfaatkan. Dan ini yang perlu kita sampaikan juga kepada bapak-bapak untuk meningkatkan sektor keamanan kita. Kemudian yang ketiga, ya, ini perlu juga kami sampaikan bahwa sudah hampir setahun yang lalu sebetulnya kita sudah mengaktifkan kembali layanan panggilan Polri, call center Polri 110, ya. Barangkali ini juga bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua karena ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sudah dibangun sistemnya dan terkendali, terkontrol sampai di hanya operatornya berada di Jakarta, ya, dari Jakarta. Mungkin kalau dulu kita panggil 110 melalui handphone, mungkin sibuk, mungkin tidak ada angkat dan sebagainya. Jadi sistem ini sudah di-launching oleh Mabes Polri, sudah disusun sedemikian rupa sehingga untuk meminimalisir adanya terjadinya gangguan-gangguan orang iseng dan lain-lain. Kalau ada orang mungkin di filter dulu di operator sana di Mabes Polri, ya, oleh petugas dari kepolisian juga. Kalau memang ada kaitannya dengan tugas-tugas kepolisian akan diteruskan ke tempat yang terdekat dengan si korban, itu tempat yang terdekat dengan THP sendiri, ya. Jadi ini juga barangkali juga bisa dimanfaatkan, bisa disampaikan kepada staf-stafnya dan seluruh jajaran yang di sana, ya. Kemudian yang keempat tentang layanan jasa pengamanan dan pengawalan yang mungkin sudah familiar, sudah sering dilaksanakan. Kami juga menawarkan barangkali di setiap bank itu kan ada nasabah-nasabah tetap yang mungkin secara rutin setiap seminggu sekali, setiap hari-hari tertentu, setiap bulan sekali yang melakukan transaksi dengan jumlah uang yang cukup banyak, ya. Barangkali juga bisa disampaikan kepada nasabah sekalian kalau kita pun siapkan, ya, pelayanan untuk melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap para nasabah-nasabah Bapak sekalian. Ya, jadi memang masalah kamtipmas ini masalah yang sangat penting dan kemudian sekali, ya. Dan kalau memang kita rasakan, mungkin kemarin kita juga mencoba mengundang para pemilik atau pengusaha toko emas, ya, kita lakukan dialog, diskusi yang memang sebagian besar belum memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang ini, ya. Kita sampaikan kepada para
jangan hanya dibebankan kepada kami. Ya, kami juga ada keterbatasan baik dari personil dan dari sarana prasarana. Kita minta follow-up timbang balik dari para pengusaha juga. Kalau kita bisa bersinergi, ya, sama-sama ikut memikirkan, yang paling tidak memikirkan keamanan di tempat-tempat masing-masing, ya, satu juga suatu hal yang sangat positif sehingga terbangun pemikiran kita, kekuatan kita untuk menciptakan situasi timnas. Ya, dalam seperti kemarin yang kita audit, memang dari aspek keamanan tidak ada sama sekali, tidak ada satpam, tidak ada alat CCTV, tidak ada apa-apa. Ya, nanti kalau sudah kejadian, yang bukan hanya rugi dari aspek materi, ya, yang kita pikirkan adalah klien kita. Orang jadi takut barangkali bank ini terjadi kriminalitas, paling tidak akan membuat image yang kurang baik bagi masalah ekonomi kita. Kalau ini melihat di situ sampahnya tidak ada, alat CCTV tidak ada, ya, ini barangkali yang coba kita tawarkan, ya, sebagai pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan ya, terjadi komunikasi dua arah sehingga dari pertemuan ini kita dapatkan pedoman, ya, bagaimana perbankan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Ya, silakan kalau bapak-bapak dan ibu ingin barangkali menyampaikan masukan yang supaya dapat membangun, ya, sektor keamanan kita. Silakan. Terima kasih sebelumnya Bapak atas undangannya. Saya dari Bank BRI Pak. Cuma ingin menanyakan, sebetulnya kita sudah lama Pak dari dulu ingin ada pengamanan langsung di sana. Kemudian terkait juga beberapa kali mungkin kami juga sudah sering berhubungan untuk melakukan pengamanan yang langsung Pak ke Pekanbaru dan sebagainya, itu sudah berjalan Pak. Terima kasih sudah ada dugaan yang seperti itu. Cuma memang yang di keseharian kita ini Pak yang memang belum ada. Begitu, memang saya baru Pak di sini juga. Saya juga berharap banyak, mudah-mudahan kerjasama ini bisa lebih ditingkatkan lagi Pak. Karena memang yang terus terang BRI secara temporer Pak, yang penyetoran yang jauh ke Pekanbaru itu sudah kami sering menghubungi Polres. Mungkin itu aja Pak dari saya. Jadi bisa harapan saya supaya bank di tempat ini ada lagi Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bank Mandiri Pak, senada dengan BRI kayaknya Pak. Saya rasa mungkin bank-bank lain juga sama Pak. Saya ini sangat membutuhkan pengamanan dari kepolisian gitu Pak. Sangat membutuhkan gitu Pak. Karena kalau dilihat sekarang kan tingkat keberanian para pelaku itu sudah semakin berani gitu Pak. Kayaknya tidak cukup dengan anggota security yang ada di kita aja gitu. Walaupun anggota security kita juga bersenjata, tapi ya kalau ditambah dengan tenaga dari Polri, kayaknya kami semakin nyaman gitu, semakin aman. Nasabah kita juga akan semakin tenang gitu Pak. Mungkin kalau dari kami gitu Pak. Terima kasih. Mungkin kalau masalah pengamanan sehari-hari mungkin tanya sama dia Pak. Mungkin kita yang tertarik tadi mengenai penempatan CCTV. Jadi mungkin lingkup kita juga agak besar Pak. Jadi dulu arah segala macam kita masuk sebenarnya. Jadi yang tertarik itu mengenai audiensi untuk CCTV tadi. Jadi kami sendiri paling butuhnya itu seperti apa cara teknisnya kita untuk kita melewati dari Polres sendiri untuk melakukan konsultasi pengasapan sendiri. Sekian. Seandainya secara mendadak nasabah itu minta pengawalan, nah pada saat itu saya jawab kami resminya tetap harus surat, harus ada surat permohonan. Misalnya ada nasabah yang membawa uang banyak, nah, kadang mereka telepon
atau bagaimana kami minta pengawalan. Ya kami secara administrasi kan tentu kita harus buat surat permohonan. Ya tidak. Tapi mereka inginnya cepat gitu nah. Sudah pun datang gitu. Kira bagaimana upaya untuk mengatasi. Cuma ada beberapa kali Pak. Di kami pun juga nggak bisa memperkirakan ya Pak. Kalau ada nasabah datang mobil banyak, kita pasti selalu menawarkan polisi Pak. Tapi rata-rata mereka itu bisa cepat nggak Pak? Begitu Pak. Ini yang agak repot Pak. Terus kita tuh juga kalau mau bersurat pun juga jadi repot Pak. Seperti itu. Itu mungkin jadi kendala tersendiri Pak, betul Pak. Pernah kita bicarakan waktu Pak supaya dulu kan mau berangkat ya. Penugasan secara tepat di perbankan yang nanti dijelaskan sama Pak Kabako ya, dari Pak BNI dan dari Pak Mandiri. Kemudian masalah audiensi penempatan CCTV ya, jadi kan Pak tidak terlalu banyak untuk kita, nanti akan saya beritahu saja kepada Bapak-Bapak itu nanti kapan tim kami akan datang ke tempat Bapak untuk melaksanakan konsultasi. Itu aja Pak ya. Jadi kalau saya Bapak ngirim surat lagi nanti lama lagi lupa kayaknya. Lebih baik saya proaktif saja, nanti ada tim saya ya, kalau masih diterima kira-kira nanti saya bilang dulu Pak jadwal Bapak tanggal sini saya sekian dan sekian ya, itu tinggal melihat memperbaiki. Nah tolong tinggal disiapkan waktu teknisi kan ya, saya di sini tempatnya di sini ya, barangkali seperti itu. Kemudian yang kedua masalah tadi yang ada kecepatan juga mencoba ini kalau mungkin disetujui oleh bapak-bapak itu kita buatkan juga form saja Pak, form yang ada di bank-bank itu. Jadi kalau mau ngisi ya itu ada form untuk permohonan pengawalan atau pengamanan. Jadi tinggal ngisi itu aja, hubungi kami, nanti kita ada tanggung aja. Jadi mudah. Ya, cuma sebagai bukti juga kan, ada namanya identitasnya, jadi kita juga bisa merespon kesempatan dari nasabah yang barangkali juga sudah datang bahwa nanti uang dalam jumlah yang cukup banyak saja Pak, dibuatkan form saja, jadi disimpan di teman-teman perbankan ini ya. Itu barangkali Pak, tadi dijawab kepada kesempatan anggota ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Kapolres, Bapak pimpinan cabang bank yang ada di Dunia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak telah meluangkan waktu untuk dapat bersilaturahmi dan sekaligus menyampaikan saling bertukar pemikiran dan pemahaman bahwasanya keamanan ini jadi saat ini jadi kayak sebuah bahan pokok, jadi bahan pokok ya. Akan tetapi mungkin yang masih saat ini berkembang opininya baik itu di level di birokrat ataupun di swasta sekalipun ya, memang situasi dan kondisinya alamnya kita ini kalau belum terjadi maka nggak akan bisa tertrigger gitu, tidak akan ada kemauan dan motivasi untuk oh ternyata penting gitu. Nah tentunya kami yang mengawaki permasalahan keamanan di sini, kalau kita lihat pengalaman-pengalaman bahwasanya personil Polri yang ditempatkan di satu tempat, di satu objek, baik itu perusahaan besar, digital nasional misalnya maupun perbankan, seringkali terabaikan SOP atau standar-standar operasional prosedur lainnya kaitannya dengan keamanan dan pengamanan itu sendiri. Oleh sebab itu ada beberapa bank yang mungkin sudah beberapa kali saya lihat dan saya kunjungi waktu saya pertama kali berada di Dumai untuk mengecek keberadaan anggota. Hal yang paling urgent yang harusnya disiapkan oleh pihak pemakai atau user tadi, perbankan tadi, adalah tempat di mana
personil yang jaga, tugas jaga yang jaga bersama dengan anggota satuan pengamanan atau satpam ditempatkan. Karena apa? Karena selain atas pengalaman-pengalaman kemarin, contoh di CIMB di Medan, anggota BRIMOB padahal yang jaga menggunakan senjata panjang. Nah, itu tidak dapat berbuat apa-apa karena posisi penempatan yang bersangkutan dan ruang geraknya yang bersangkutan ini memang tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, opsi pertama yang tadi sudah didiskusikan oleh Bapak Kapolres terhadap kami, stafnya, bahwa apabila kita sesuaikan dengan standar yang ada, pengamanan tersebut dilakukan oleh 2 orang seharusnya. Nah, toleransi yang saat ini bukan hanya di Dumai, di seluruh Indonesia ini, toleransi karena finansial, karena anggaran dan lain sebagainya tadi, oke lah, ada kantor bank. Yang kedua, kita akan tetap memberikan bantuan tenaga pengamanan kepada seluruh kantor pelayanan Bapak, kantor bank Bapak. Akan tetapi kita sharingkan posisi atau tempat keberadaan juga berguna bagi satpam, satuan pengamanan, apabila nanti personel Polri tidak ditempatkan di sana, dan jadi satu acuan dari tempat-tempat yang lain. Karena saya yakin di tempat-tempat lain pun banyak sekali anggota Polri yang jaga itu di atas motor jaganya. Jadi karena nggak punya tempat, dia mau masuk ke dalam kantor mungkin sudah pulang balik gitu kan, sambil melihat situasi. Bayangkan dia kerja dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Saya rasa tingkat psikologi, kelelahan dan lain sebagainya, kejenuhan itu pasti tinggi. Nah, kejelian, kecermatannya pasti menurun, pasti manusiawi. Oleh sebab itu, hal-hal ini yang justru jadi pembelajaran pelaku kriminal itu, pelaku tindak kejahatan, dipelajari sama dia terus setiap hari. Terus ada ngasih sisi lengah dia pelajari, mulai dia main ketika memang jam J-nya dilaksanakan oleh pelaku kejahatan. Nah, 2 opsi ini mungkin yang bisa kami berikan kepada Bapak, sehingga berkelanjutan Pak, fungsional ya, dapat dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan terus. Syukur-syukur kalau memang pihak Bapak, ya saya kurang mengerti juga mekanismenya, misalnya asuransi jiwa. Kita akan sampaikan kepada anggota-anggota kita bahwa kita serius jaga bank ini karena diasuransikan juga gitu. Begitu atensinya pihak yang diamankan dengan pihak keamanan. Nah, toh ternyata selama ini anggota polisi yang mati terbunuh, ya kan, ditembak dan lain sebagainya tadi, lepas dari sorotan kita, mungkin punya keluarga besar, mungkin punya orang tua, mungkin tulang punggung dan lain sebagainya. Hal itu sebenarnya sudah jadi, kalau buat kami ya jadi ya udah selesai wis lah. Terus berduka cita gitu aja Pak, begitu aja. Nah, sementara yang ditinggalkan itu Pak, atau dirinya sendiri lah yang diasuransikan. Nah, kelihatannya memang mahal Pak semuanya Pak. Akan tetapi di negara maju manapun yang namanya crime prevention itu ditempatkan nomor 1 Pak. Kebalikan dengan kita Pak. Yang namanya pencegahan kejahatan kalau di Indonesia jadi nggak populer Pak. Yang populer kalau jadi reserse Pak, jadi lalu lintas. Nah, karena apa? Karena memang opini dan budaya kita memang seperti itu Pak. Sebenarnya sedikit memberikan gambaran kepada Bapak, justru pencegahan kejahatan ini nih Pak, investasi kita yang paling besar Pak. Investasi yang paling besar. Nah, oleh sebab itu tadi disampaikan Bapak Kapolres akan mengembangkan pemikiran kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, berjalannya operasional bank dan lain sebagainya. Tentunya kalau terjadi sesuatu
selesai ceritanya gitu. Tapi dalam rangka pencegahan ini mungkin bapak-bapak sekalian bisa saling sharing, bertukar pikiran. Kalau memang opsi-opsi tadi yang kami berikan tadi jadi masukan yang baik, syukur alhamdulillah. Selanjutnya terhadap CCTV yang dipasang, ya tidak ada kaitannya dengan promosi, marketing dan lain sebagainya nih Pak. Bahwasannya hal tersebut menjadi petunjuk kami Pak dalam pendataan pelaku-pelaku kriminal atau criminal profiling tadi. Karena biasanya kalau orang sudah mampu dan berani merampok bank, itu biasanya dimulai dari rampok kecil-kecilan. Nah, jadi kita punya strategi-strategi itu sangat dibantu dari CCTV. Nah, dari CCTV. Kalau istilahnya uang kelihatan itu masih bangga gitu Pak, ditenteng-tenteng gitu kan. Mungkin kalau di negara luar ini semua sudah elektronik, internet, semua pembayaran justru Pak pakai kartu-kartu aja gitu. Nah, situasi ini yang jadi pembelajaran kita seharusnya, di mana masyarakat ya harus dengan konsekuensinya gitu, udah tahu mau ngambil uang gitu kan. Nah, ini sudah difasilitasi oleh Bapak Kapolres, sudah dipermudah, kita siapkan aplikasinya. Nah, sehingga apabila nanti terjadi sesuatu sudah siap secara material maupun formilnya gitu, terhadap tugas yang bersangkutan, tugas anggota jaga. Karena tugas kami terus terang apabila ada penugasan-penugasan yang insidentil seperti itu, yang minimal akan disusulkan segera surat perintahnya, karena sangat berpengaruh terhadap tindakan yang diambil. Saya rasa sebagai gambaran singkat, tentunya minta masukan dari bapak-bapak sekalian. Apabila mungkin diterima, ya kita akan jalankan. Apabila ada keberatan, ada masukan lain yang setidaknya dapat menambah pilihan-pilihan kita tadi. Terima kasih. Selamat sore. Tadi ada yang bisa menanyakan? Ada? Jadi tadi saya mencoba ya meluas kembali. Jadi belum menyampaikan tadi perlu ada, kalau memang nanti rekan-rekan memang membutuhkan, memang memerlukan kehadiran anggota, kita di perkantoran bapak-bapak ya memang harus tolong ya disiapkan sarana dan prasarana, ya bukan berarti ruangan khusus tidak, paling tidak yang representatif, paling tidak juga ada ruang gerak bagi yang bersangkutan ya untuk memantau kawasan atau lokasi yang diamankan ya, karena memang dari segi jumlah personil kita masih ada kekurangan. Kemudian yang kedua, masalah CCTV tadi ya, sekali lagi itu adalah salah satu sarana ya memberikan petunjuk bagi petugas kita manakala memang nantinya terjadi. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Jadi alat ini memang sangat bermanfaat bagi kita ya, untuk memfokuskan, untuk mendalami terhadap para pelaku kejahatan yang memang bisa terekam oleh alat yang dipasang ya. Kemudian yang ketiga, masalah kecepatan layanan, kita akan coba buatkan form atau aplikasi ya yang akan kita taruh atau akan kita teruskan distribusikan kepada seluruh pelanggan kita ya. Jadi persyaratan administrasi untuk menjembatani masalah kecepatan, kita harus ada surat permohonan, karena perlu kami sampaikan juga bahwa penugasan anggota itu memang salah satunya harus dilengkapi atau SOP-nya di kita ini melaksanakan tugas pengamanan yang memang harus ada surat perintahnya. Surat perintah itu coba kita fasilitasi dengan bentuk form atau aplikasi yang distribusikan kepada bapak-bapak ibu sekalian. Barangkali itu ada lagi yang mungkin disampaikan Pak? Kurang ada satu kekurangan dari fungsional memfungsikan CCTV tadi. Tentunya
dengan ada keberadaan ruangan tadi walaupun terbatas hanya untuk 1 orang atau 2 orang, tapi operasional CCTV itu bisa betul-betul nanti dimonitor dari satu tempat itu. Jadi tentunya tempat-tempat urgent seperti mungkin brankas atau apa bahasa ininya, deposit barang-barang berharga dan lain sebagainya tadi bisa dipantau oleh 1 orang tadi, dipantau oleh petugas tadi dengan hanya di ruang kecil itu aja gitu. Ketika terjadi sesuatu yang mencurigakan, nggak salah langkah petugas kita mengambil tindakan. Nah, itu salah satu fungsinya ruangan dan fungsinya CCTV. Karena kalau tadi disampaikan Bapak Kapolres, kalau personil kita 2, 3 atau 4 sekalipun, ini akan jadi permasalahan baru buat kami sendiri, internal kami sendiri, karena keterbatasan personil tadi. Mungkin bisa diterima oleh Bapak sekalian. Izinkan sesuai dengan kami Kasat Bimas dari fungsi pembinaan, khususnya yang kami sampaikan ini dalam hal pengamanan kaum swakarsa yang khususnya pada security atau satpam yang ada di bank. Kami mengharapkan kepada pimpinan-pimpinan bank atau yang mewakili mempunyai rasa peduli, karena boleh dikatakan semua bank yang ada di bank ini menempatkan security atau satpam. Tapi dalam hal ini kepedulian kita dari pihak bank, terutama sekali satpamnya ini mohon ditingkatkan Pak. Pertama sekali ya, masalah pendidikan, karena security itu atau satpam itu diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jadi banyak security yang belum atau satpam yang belum mengikuti pelatihan siksa. Nah, dalam hal ini kami mengharapkan kepada pimpinan-pimpinan bank yang masih ada security atau satpam yang belum mengikuti siksa, segera diutus atau diwakilkan setiap bank atau yang secara bergantian, supaya security di sana bisa memahami tugas-tugas daripada tugas-tugas pengamanan, tugas-tugas membantu tugas kepolisian khususnya. Jadi dalam hal ini dan juga kepada pihak bank kami mengharapkan bahwa di sana itu ada sistem manajemen pengamanan atau SMP, bahwa pihak bank itu sebagai user dia bisa mengecek kemampuan daripada security-nya. Jadi bukan diserahkan kepada BUJP. Jadi pihak bank itu dia meneliti dan mengecek kembali kepada satpam yang ada, supaya nanti kemampuan daripada security ini pihak bank yang lebih tahu, bukan diserahkan untuk pengamanan itu kepada BUJP-nya sendiri, seperti kejadian di Bank Danamon sendiri. Kemudian kepedulian bank ini kepada satpamnya, terutama sekali ya kami rasakan sendiri, karena kami pembina daripada satuan pengamanan atau satpam ini seperti berulang tahun kemarin Pak. Ya, satpam ini minta bantuan aja sangat sulit daripada pihak bank ini memberikan bantuan. Ya, ada yang memberikan bantuan 200, ada yang memberikan 100. Ini yang kami mengharapkan pihak bank itu peduli lah kepada ya petugas pengamanan yang ada, khususnya satpam yang ada di bank, supaya optimal mereka bisa bekerja dan bisa, karena yang mengamankan itu bank itu sangat berat. Jadi mohon peduli dari pihak bank itu sendiri untuk kepada petugas satpam yang ada di Bank Beberapa Mandiri. Cara itu saja tambahan dari saya selaku pembina daripada security atau satpam yang ada di Kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Tamu. Saya tertarik mengenai itu Pak Alan yang apa yang bisa terkoneksi dari bank ke Polres. Memang kita SOP-nya memang harusnya seperti itu. Kalau di bank, saya yakin di bank saya seperti itu juga. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang dibilang Pak Ferdi tadi, kalaulah dari kita seumpama penempatannya dari sisi pengamanan kayaknya kurang
istilahnya kurang maksimal dalam hal pemantauan di lingkungan sekitar, tolong dikasih tahu kami. Jadi kita tukar pendapat bahwa karena kan di bank itu kan ada layoutnya kan sudah terbentuk. Jadi kalaulah memang ada perubahan, ada masukan dari pihak kepolisian, ya tentunya kita nanti akan berubahnya. Karena toh itu untuk tujuannya ke banknya sendiri. Itu yang lainnya mungkin dalam hal melihat kondisi sekitar, mungkin anggota lebih pengalaman Pak. Jadi kalau saya mengharapkan sih memberitahu sama mungkin bagi security yang jaga hal-hal apa yang kira-kira yang bisa mencurigakan, yang perlu lebih diwaspadai. Contohnya mungkin ada orang yang mencari gambaran di suatu tempat, dia sering ke situ terus, tentunya kan pihak anggota kan lebih tahu, lebih jeli, istilahnya seperti itu. Jadi kasih tahulah kepada satu mungkin pihak banknya, terus yang kedua mungkin dari security yang jaga mungkin dikasih masukan yang kira-kira antisipasi awal yang harus diamati atau dicermati dalam sehari-hari gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Nanti kemarin, jadi yang pertama masalah pemanfaatan alarm sistem atau alarm warning sistem barangkali. Ini informasinya di beberapa kota besar di kantor itu sudah terlaksana, dan saya harapkan juga masukan dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian ya, barangkali hal yang baik ini bisa kita aplikasikan di sini. Harapkan juga alatnya tidak terlalu mahal Pak ya, dengan bagaimana nanti kita cari ahlinya barangkali ya. Di sini ada asosiasi nggak Pak? Seluruh perbankan swasta termasuk pemerintah ya. Jadi kalau memang ada wadahnya kan kita ya bisa menyampaikan itu masukan kita. Nah, nanti silakan direspon, terserah mereka semua. Jadi kalau saya menunjuk salah satu, misalnya Pak Kapolres mau promosi kan, nah tadi saya kan, karena maksud saya bukan ini dulu ya. Nah, kalau memang ada, tolong dikomunikasikan melalui forum itu yang membicarakan salah satunya membahas masalah keamanan ini. Ya, kalau memang mau dipasang, silakan. Kita ada beberapa bank begitu, nanti kita koneksikan dengan nasional, tapi itu siap gitu loh. Tapi harus ada yang dibuat lagi, memfasilitasi. Kalau kita yang proaktif, bapaknya terus ini bapak ini apa sih? Kan susah juga saya kan. Gitu. Ini sangat positif dan sangat baik sekali. Saya tinggal konsep, kita sudah tahu oh ini ada permasalahan di bank A, bank B, bank C, kita bisa mengerahkan sumber daya yang ada di kami, baik Polres maupun Polsek, termasuk instansi terkait yang lainnya, tergantung apa kebutuhan yang diperlukan. Ya, mungkin pemadam kebakaran, pemadam ambulan, barangkali ya. Ya. Kemudian masalah pemanfaatan tempat atau ruangan tadi yang disampaikan oleh Pak Om, ya, itu juga menjadi salah satu tugas tim kami nanti pada saat melakukan asistensi penempatan CCTV yang kapasitatif dan bisa menjangkau sudut-sudut yang kita rawan, ya, termasuk kita asistensi di mana kira-kira lokasi yang representatif untuk anggota kami nanti melaksanakan tugas di kantor-kantor bapak-bapak. Ya, dan mari cepat nanti kita jadikan satu aja dengan tim asistensi yang penempatan CCTV sekaligus kira-kira ruang atau tempat di mana yang kira-kira kita bisa memanfaatkan ruang itu sehingga bisa memonitor seluruh sudut-sudut yang tidak akan rawan. Itu Pak ya. Baik, ada lagi Pak mungkin? Bapak tidak memanfaatkan Pak ya. Justru sebenarnya sedikit menyampaikan bahwa
begitu harus cermatnya seorang anggota Satpam atau anggota kepolisian selama 8 jam minimal. Dia harus mencermati, mengamati, mengobservasi daerah tersebut, daerah pengamanan dia, dengan begitu banyaknya nasabah yang datang dan lain sebagainya tadi. Saya juga setuju kalau misalnya yang diarahkan itu bukan hanya petugas keamanannya ya atau satpamnya aja, akan tetapi mungkin secara menyeluruh yang berhubungan atau berkaitan ada keterkaitan langsung dengan nasabah. Sebagai contoh, saya sampaikan kepada bapak sekalian, kejahatan perbankan yang 2 tahun lalu kejadian, yang ATM dibobol, ATM-nya terpelan, ini secara menyeluruh tiba-tiba dari daerah ke daerah. Sebelum jadi penjahat kebetulan kenal dekat sama saya, jadi gerak-geriknya, modus operandinya datang, dia akan sedot dari rekening Pak Camat mana atau birokrat lah, yang mungkin secara teknologi dia mengetahui nominal uang yang dimiliki berlebih, sehingga kalau saya curi melalui sistem atau melalui jaringan itu nggak akan ada laporan gitu, karena ketakutan dari birokrat sendiri. Misalnya contohnya, ternyata dia cerita sama saya bahwa dimulai dari hari-hari kebiasaan yang akan dibobol itu gitu. Datang ikut antrian, mulai ikut antrian, karena kalau di antri berdiri, nah itu sudah dimulai dari nempel yang bersangkutan yang akan diambil uangnya, nempel, kemudian nanti setelah biasanya kan tabungannya mana, namanya siapa atau gimana, ada komunikasi, itu mulai direkam, mulai dilihat alamatnya, terus begitu. Itu yang melakukan hal-hal yang mencurigakan lain. Mungkin bisa disampaikan secara singkat nanti, bahwasanya sering berawal dari sering duduk, kemudian sering melihat-lihat, kemudian hal-hal yang nggak perlu dilakukan. Nah, mungkin nggak hanya di Satpam saja, nanti pembina Satpam itu sendiri akan menyampaikan, Pak Dimas menyampaikan seluruh Satpam, akan tetapi seluruh pegawai atau seluruh karyawan bapak-bapak sekalian perlu disampaikan, Pak. Satu lagi untuk yang tadi warning tadi, sistem alarm itu tadi, mudah-mudahan kalau misalnya karena membutuhkan biaya, tentunya teknisi yang dipakai atau yang kita gunakan juga harus betul-betul bisa dijamin ininya tersebut kredibilitas. Nah, akan kita siapkan juga kesiapsiagaan kita di sini. Mungkin satu tim atau satu kelompok atau satu regu yang betul-betul memang standby terus dia, yang betul-betul harus bisa cepat dia menangkap informasi tersebut. Saya kira itu, Pak. Ada yang sejauh-sejauhnya. Mudah-mudahan ini juga bisa berkontribusi memberikan masukan dan saran kepada kami, khususnya dari aspek sekuritas atau aktivitasnya. Ada lagi barangkali Bapak Ibu sekalian? Ada? Perwakilan yang kesamaan tadi Bapak bilang ada. Bapak kan punya layout sendiri kan? Iya. Nah, maksudnya nanti kalau bank yang ini oke-oke aja dia kasih space ruangan misalnya, tapi yang lain maksudnya setuju nggak gitu? Nanti dengan data metik itu gimana yang pas, Nggak, maksudnya setuju atau enggaknya dulu gitu kan? Jangan nanti tiba-tiba saya datang, saya nggak mau kok Pak, nah, susah. Saya rasa bukan ya. Sebenarnya kalau pengertian ruangan ini kan pasti asumsinya ruangan 3x4 terus AC lengkap dengan enggak, sebenarnya bukan ke sana, lebih kepada operasionalnya anggota itu sendiri gitu. Keamanannya anggota itu sendiri, kemudian ketersediaan tempat untuk ya tadi memonitor CCTV itu. Memonitor CCTV itu aja sebenarnya. Kalau dikasih lebar-lebar takutnya nanti malah kedinginan terus tidur ini kan. Masalahnya harus koordinasi dulu, karena kan misalnya kondisi masing-masing
ketimbang beda ya Pak ya. Di kategori pidana itu ada memang surat yang menampilkan seluruh kondisi cabang. Itu CCTV-nya yang monitor itu DSM, Service Manager, dia mungkin operasional cabang. Di CCTV itu ditaruh di ruangan dia. Itu dari semua monitornya. CCTV-nya ya tetap di posisi. Oh iya, maksudnya monitornya itu dari satu ruangan di DSM ini. Saya nggak tahu kondisi teman-teman di cabang ruang yang lain gimana. Karena seperti yang Pak Agus sampaikan, kondisi layout kita beda-beda di sini ya. Ada yang mungkin dia cuma satu ruko, ada yang mereka udah punya gedung sendiri besar gitu kayak TNI, Brio kan beda ya kondisi cabangnya. Nah kalau yang kayak kita masih kontrak, beda lagi layoutnya gitu kayak. Kalau di standar yang memang dari kita juga harus koordinasi lagi. Karena kita di cabang sendiri ada audit juga di cabang, mereka ada melakukan itu semua. Jadi itu harus ada. Itu memang estimasi solusinya harus bareng duluan. Iya, harus ada kondisi cabang. Tadi saya sampaikan. Mungkin sama nambah ya. Mungkin satu layoutnya beda-beda, kebijakan bank masing-masing beda-beda. Mungkin dari pihak Polres memberikan rekomendasi, contoh bank ini rekomendasinya seperti ini, karena level bank di sini kan beda-beda. Ada yang cabang utama, ada yang cabang di mana kita harus ke cabang yang lebih di atasnya yang harus mendapat persetujuan. Jadi rekomendasi itu mungkin bisa disampaikan ke kita langsung kirimkan ke cabang yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Baik, barangkali seperti ini ya, dalam waktu dekat nanti akan kita sampaikan surat pemberitahuan kepada rekan-rekan semua jadwal ya kedatangan tim kami ya. Kalau memang setuju kan bisa yang dia tidak setuju kalau memang setuju nanti kita buatkan jadwalnya hari ini tanggal sekian di bank ini nanti tanggal sekian ini. Jadi tugasnya yang pertama adalah mungkin memberikan atau melakukan audit dulu ya untuk di gedung kantor yang karena tadi mungkin tempatnya berbeda-beda ya, ada yang berkumpul, ada yang sudah punya gedung lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Nanti tugasnya salah satu adalah memberikan rekomendasi secara tertulis negara lain yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan kalau memang masih ada lagi instansi yang lebih berkompeten untuk memperbaiki sesuai dengan rekomendasi yang kita berikan, silakan ya. Nanti akan kita berikan rekomendasi itu setelah tim itu datang ke tempat bapak. Jadi yang pertama adalah untuk melihat kondisi dan kira-kira di mana petugas kita akan ditempatkan di sana. Yang kedua untuk masalah-masalah CCTV, rekomendasinya termasuk dibuat oleh gitu Pak ya. Baik, ada lagi barangkali kalau asosiasi ini ada kegiatan yang secara rutin terjadwal, baik itu pertemuan atau rapat, kita pun siap kalau memang diundang ya untuk memberikan konsultasi masalah keamanan. Kalau masalah yang lain-lain silakan Pak, kita perlu memberikan kami. Kalau memang ada rutin barangkali sebulan 2 bulan sekali ada pertemuan, membicarakan masalah Mas, silakan ya. Kalau memang ada rencana itu juga dihubungi dan kita akan mengerjakan ambil bersama Bapak Ibu sekalian. Ya. Iya. Kalau cabang pembantu itu berarti kan di bawahnya cabang ya? Ya, kalau pasti keberadaan uangnya juga lebih dikit kan? Iya. Bagus himbauan ditulis saja kan? Kalau kasnya kosong gitu, hati-hati buat rampok misalnya kan? Karena kasnya kosong, Pak Kasubin sendiri ngarahkan gitu. Barangkali itu ya sudah tidak lagi yang disampaikan ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan merespon ya apa yang
menjadi kesepakatan kita pada saat rapat atau diskusi pada sore hari ini. Ya, sekali lagi saya juga menyampaikan ya ini ada sponsor ya, himbauan dari Mas ya, silakan barangkali bisa ditempelkan di tempat pelayanan Bapak Ibu sekalian. Berdoa mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya membawa manfaat bagi terwujudnya situasi Kamtibmas Kota Indonesia ke depan yang lebih aman dan kondusif. Dibacakan doanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan waasi'an wa al-karim azim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatikal karim. Hari ini kami segenap membangun berkhusyuk seraya mendengar syukur kehadiratmu. Pastikan rahmat dapat berkumpul di ruang ini dalam acara silaturahmi dan sosialisasi kabar ini. Dan kita dipertemukan yang Engkau rahmati dan Engkau berkati. Semoga apa yang kami cita-citakan dan Engkau kabulkan serta Engkau beri kemampuan kepada kami untuk bersama-sama mewujudkan keamanan dan kehidupan yang kondusif kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antal rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-Bapak Ibu sekalian, saya bisa mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kesempatan kita ini membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini ya sebagai rencana aksi Polres Dumai di tahun 2014 yang melakukan kegiatan-kegiatan preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Kamtibmas khususnya di sektor perbankan. Ya, jadi kita undang seluruh pimpinan bank yang ada di Kota Dumai ini kita untuk mendiskusikan bagaimana ya ke depan agar kita bisa meminimalisir ya sekali lagi meminimalisir kejahatan-kejahatan yang terjadi di bank yang ada di Kota Dumai khususnya. Poin-poin apa aja tuh Pak? Ya? Poin-poin apa aja yang kita berikan kepada pengusaha banknya? Ya, tadi kita sudah sepakati dengan para pimpinan bank ya, kita akan lebih meningkatkan kerjasama khususnya penugasan anggota Polri yang ada di sektor perbankan, termasuk juga akan melakukan penguatan terhadap anggota Satpam ya,
yang saat ini sudah ada di perbankan. Kemudian kita juga akan melakukan semacam audit ya, terhadap fasilitas yang ada di perbankan. Yang pertama adalah dari aspek sarana dan prasarana dalam bentuk ruangan. Yang kedua termasuk juga peralatan CCTV. Ya, kalau mungkin selama ini tidak pernah kita audit, nah mungkin di tahun 2014 ini akan kita audit penempatannya, ya, sehingga CCTV ini benar-benar dapat dimaksimalkan penggunaannya. Kalau mungkin merekam data orang, mungkin bisa jelas wajahnya, ciri-ciri tubuhnya, dan seterusnya. Kalau itu dalam bentuk barang atau kendaraan, ya paling tidak kita bisa merekam. Kalau sepeda motor itu nomor kursinya berapa, kalau kendaraan roda 4 itu nomor kursinya berapa, jenisnya apa, warnanya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kemudian kita juga tadi sudah menawarkan kalau selama ini perbankan yang selalu proaktif meminta bantuan pengamanan dan pengawalan kepada kita. Nah, tapi ke depan tadi kita sudah siapkan semacam formulir ya, atau aplikasi dikhususkan kepada para nasabah, khususnya yang melakukan transaksi keuangan dengan jumlah uang yang cukup. Kita siapkan formulir sehingga dengan mungkin cukup tulis tangan saja nanti disampaikan oleh petugas bank, dilaporkan kepada kami siap memberikan pelayanan dalam bentuk pengawalan bank sesuai dengan yang diminta oleh nasabah yang bersangkutan. Ini adalah salah satu kiat-kiat dari kita ya untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Ada kemungkinan menempatkan personil kita? Iya. Ada, Pak. Ya, seperti sebelum ditempatkan tadi kita sudah sepakati kita akan dari Polres nanti akan ada tim ya untuk melakukan semacam audiensi atau audit ya, bagaimana personil yang akan ditugaskan di perbankan tersebut. Ada berapa bank tadi yang mungkin itu? 10 pimpinan bank yang tadi kita dari 14 bank. Kita ada diskusi aja dulu pada saat ini. Kita berdiskusi ya, tadi kita sudah tawarkan. Nanti dalam waktu dekat kita akan membuat schedule ya, akan kita sampaikan kepada para pimpinan bank bahwa tim dari Polres nanti akan melakukan semacam konsultasi ya, konsultasi terhadap aspek sarana termasuk peralatan yang akan kita gunakan nantinya. Sejauh ini berapa banyak yang mungkin di bank dan personil kita yang bisa melakukan penjagaan dan ya, sementara ini belum ada petugas kita yang sifatnya tetap, hanya kita melakukan patroli-patroli baik patroli roda 2 maupun roda 4 dari Polres dan polsek-polsek yang ada di jajaran Polres Dumai.